Siklus Krebs sebagai tahap ketiga dari respirasi aerob. Sebelum kita bahas, jangan lupa like, share, dan follow jika konten ini bermanfaat buat kalian. Oke, kita mulai pembahasannya tentang siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan tahap ketiga pada respirasi aerob, bagian dari katabolisme karbohidrat, di mana siklus Krebs ini pertama kali ditemukan atau dikemukakan oleh ilmuwan bernama Sir Hans Adolf Krebs pada tahun 1937. Mekanisme siklus Krebs berlangsung di matriks mitokondria. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke mekanisme siklus asam sitrat atau siklus Krebs ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa dari tahap sebelumnya akan dibentuk asetil-CoA. Tahap yang terjadi di siklus Krebs ini meliputi 8 tahapan utama. Untuk yang asetil-CoA, pertama kali dia akan mengalami yang namanya pelepasan gugus CoA-nya dulu, di mana CoA itu sebenarnya berfungsi untuk membantu asetil agar bisa masuk ke dalam siklus Krebs ini atau siklus asam sitrat ini. Nah, proses pelepasan CoA itu biasanya dibantu oleh adanya hidrolisis dari H2O. Ketika CoA sudah terlepas, nantinya asetil ini akan bersama dengan oksaloasetat, asetil dengan 2 karbon ya. Ini dia mengandung 2 karbon, kemudian oksaloasetat mengandung 4 karbon, akan dibantu oleh enzim sitrat sintetase membentuk sitrat. Akan mengandung 6 karbon, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, dengan gugus seperti ini, kemudian sitrat akan diubah menjadi isositrat, masuk ke tahap yang kedua. Pada tahap yang kedua ini terjadi bongkar pasang antara sitrat dengan molekul airnya, di mana yang pertama asam sitrat akan melepaskan molekul air. Di sini ada tanda panah keluar ya, yang artinya H2O-nya lepas. Kemudian ada tanda panah masuk. Jadi setelah dilepaskan dia akan mengikat kembali molekul air yang lain dengan letak yang berbeda, sehingga membentuk molekul isomernya yang disebut sebagai asam isositrat atau isositrat. Kita bisa lihat dari strukturnya itu ada perubahan, terutama dia di bagian yang ini ya teman-teman. Kita lihat ini berubah, kemudian CH2 di sini menjadi CH aja. Nah, seperti itu. Selanjutnya masuk ke tahap yang ketiga, yaitu perubahan isositrat menjadi alfa ketoglutarat. Perubahan isositrat yang dia mengandung 6 karbon di sini dengan alfa ketoglutarat yang mengandung 5 karbon. Artinya, pada tahap isositrat berubah menjadi alfa ketoglutarat, ini terjadi proses karboksilasi, yaitu pelepasan gugus karboksil atau COOH, sehingga akan terbentuk CO2. Pelepasan gugus karboksil tadi akan menyebabkan terlepasnya juga hidrogen yang nantinya akan digunakan untuk mereduksi NAD+ menjadi NADH. Dalam proses ini dapat diketahui perubahan isositrat menjadi alfa ketoglutarat diakibatkan peristiwa yang dikendalikan juga oleh enzim isositrat dehidrogenase, di mana produknya yaitu nanti ada NADH dan juga CO2. Tahap yang keempat. Tahap yang keempat yaitu perubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil-CoA ya teman-teman. Alfa ketoglutarat mengandung 5 karbon, sedangkan suksinil-CoA mengandung 4 karbon. Nah, apa yang terjadi di tahap ini? Bahwa pada tahap yang keempat, asam alfa ketoglutarat akan berikatan dengan koenzim A yang nantinya akan membentuk senyawa antara yaitu suksinil-CoA dengan mengandung 4 karbon. Di tahap ini juga akan terjadi pelepasan karbon dioksida dan hasil pelepasan tadi akan memberikan atom hidrogen beserta elektronnya untuk mereduksi NAD+ menjadi NADH. Sehingga pada tahap perubahan alfa ketoglutarat, ini strukturnya dari yang bagian ini dia akan terlepas, nantinya akan digantikan oleh CoA, membentuk struktur yang seperti ini, dan hasil pelepasan tadi akan menyebabkan reduksi di NAD+ untuk membentuk NADH.
produk sampingannya dari karboksilasi tadi adalah CO2 ya teman-teman. Di tahap perubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil-CoA dikendalikan oleh enzim yaitu alfa ketoglutarat dehidrogenase. Masuk ke tahap yang kelima. Tahap yang kelima adalah perubahan suksinil-CoA menjadi suksinat. Pada tahap perubahan suksinil-CoA menjadi suksinat, ini terjadi dikendalikan oleh enzim suksinil-CoA sintetase. Pada tahap yang kelima, ini teman-teman bisa lihat di situ ada PI. PI itu merupakan fosfat inorganik yang dia berfungsi untuk melepaskan ikatan koenzim A. Maka dari sini kelihatan ya teman-teman CoA-nya akan terlepas tuh. Nah, setelah CoA terlepas, nantinya akan terbentuk yang namanya suksinat. Terus PI di sini ada tanda panah ke sini yang artinya dia akan terjadi fosforilasi di mana PI akan ditransfer kembali ke GDP atau guanosin difosfat untuk membentuk GTP, guanosin trifosfat. Di beberapa organisme, fosfat inorganik ini juga akan ditransfer ke ADP, adenosin difosfat, menjadi ATP, adenosin trifosfat di akhir di sini. Nah, sebenarnya GTP dan ATP itu merupakan senyawa yang memiliki energi yang setara. Jadi hasilnya ada ATP ataupun GTP itu tergantung dari organismenya. Nah, dari proses ini kita lihat bahwa perubahan suksinil-CoA menjadi suksinat akan melepaskan ATP atau GTP ya teman-teman. Selanjutnya masuk ke tahap yang ke-6. Tahap yang ke-6 yaitu perubahan suksinat menjadi fumarat. Kita lihat apakah ada perubahan dari struktur karbonnya. Di sini suksinat akan mengandung 4 karbon dan fumarat juga masih mengandung 4 karbon. Jadi di tahap ini tidak ada proses karboksilasi atau pelepasan gugus karboksil, tetapi yang terjadi adalah dari suksinat itu akan melepaskan 2 atom hidrogen. Nah, yang berubah di sini adalah hidrogennya ya, teman-teman. Ketika suksinat melepaskan 2 atom hidrogennya, nantinya akan ditangkap oleh FAD atau terjadi reduksi pada FAD membentuk FADH2. Kenapa yang menangkap adalah FAD dan bukan NAD+? Hal ini terjadi karena FAD itu akan selalu menjadi aseptor elektron dari proses oksidasi yang menghilangkan 2 atom hidrogen sekaligus. Jadi terjawab ya teman-teman kenapa menggunakan FAD pada proses ini. Perubahan suksinat menjadi fumarat dikendalikan oleh enzim suksinat dehidrogenase. Berikutnya masuk ke tahap yang ke-7, perubahan fumarat menjadi malat. Perubahan fumarat menjadi malat itu yang terjadi prosesnya dikendalikan oleh enzim yaitu fumarase. Jadi perubahan fumarat menjadi malat itu disebabkan karena adanya penambahan hidrogen. Di sini H2O-nya masuk sehingga susunannya yang awalnya fumarat seperti yang bagian ini akan berubah menjadi seperti ini. Penambahan H2O ini disebut sebagai proses hidrasi juga yang terjadi penambahan nanti di atom C nomor 2 dan juga nomor 3, di mana yang satu akan ditambah dengan hidroksil di sini dan yang satu akan ditambah dengan hidrogen menjadi seperti ini. Masuk ke tahap yang terakhir dari siklus Krebs atau siklus asam sitrat yaitu perubahan malat menjadi oksaloasetat. Perubahan malat menjadi oksaloasetat itu dikontrol oleh enzim malat dehidrogenase. Pada tahap ini, malat yang mengandung 4 karbon itu akan melepaskan atom hidrogennya dan nantinya akan menyebabkan reduksi pada NAD+ membentuk NADH sehingga akan berubah menjadi oksaloasetat yang masih tetap 4 karbon ya teman-teman. Hanya yang dilepaskan adalah si hidrogennya. Teman-teman bisa lihat di situ akan ada pengurangan hidrogen. Satu hidrogennya akan lepas bagian sini. Nah, nantinya asam oksaloasetat ini akan digunakan kembali dalam siklus Krebs berikutnya. Berdasarkan penjelasan ini, kita dapat simpulkan bahwa yang pertama adalah hasil dari siklus Krebs
dari 2 molekul asetil-CoA untuk setiap 1 molekul glukosa akan menghasilkan 2 FADH2, 2 ATP, 6 NADH, dan 4 CO2 yang kita singkat menjadi 2 Faat NaHO. Nah, yang perlu teman-teman highlight adalah untuk siklus Krebs yang sebelumnya aku jelasin tadi merupakan siklus untuk 1 asetil-CoA, sedangkan dari tahap sebelumnya asetil-CoA itu yang dihasilkan kan 2 ya teman-teman, jadi hasilnya tinggal dikalikan 2 aja semua. Kemudian kesimpulan yang kedua, jika dibandingkan dengan glikolisis, siklus Krebs ini akan jauh lebih banyak menghasilkan energi untuk sel. Energinya di sini akan ada 2. Yang pertama dalam bentuk ikatan fosfat berenergi tinggi yaitu ATP, adenosin trifosfat, dan yang kedua dalam bentuk sumber elektron yaitu NADH dan FADH2, di mana NADH dan FADH2 ini nantinya akan dibawa ke transfer elektron. Itu tadi berkaitan dengan pembahasan siklus Krebs. Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat.